Sebuah pesawat bersiap untuk mendarat, namun tiba-tiba semua lampu mati. Dan secara misterius, semua orang di dalamnya kehilangan kesadaran. Segera saja, matinya listrik ini menyebar ke seluruh dunia, dan hanya menyisakan sebagian kecil wilayah Eropa Timur yang memiliki penerangan. Oleg dan Alyona menyadari bahwa pesawat tak berawak yang terbang di sekitar Moskow berhenti di udara, dan mereka bergegas ke lobi hotel untuk melihat apa yang terjadi. Semua orang di dalam gedung berkumpul di sana untuk mendengarkan berita. Pembawa berita menjelaskan bahwa ini bukanlah akibat dari bencana alam, dan meski awalnya mereka menduga ini adalah serangan teroris, mereka menyadari bahwa telah kehilangan kontak dengan seluruh dunia. Sekelompok tentara yang dipimpin oleh wali kota Dolmatov dikirim dalam misi pengintaian ke kota Kirov, salah satu dari sekian banyak kota yang kini berada dalam kegelapan. Wartawan yang bernama Olga ikut bersama mereka, untuk mencatat petunjuk apapun yang mereka temukan. Pemerintah telah mengirim pesawat tak berawak ke daerah ini, tapi tak satu pun yang berhasil kembali. Tim berkeliling kota dan memasuki sebuah toko, di mana mereka menggunakan lampu lendir khusus untuk melihat lebih jelas, dan mereka menemukan bahwa semua warga telah mati, bahkan ikan di dalam mangkuk pun juga ikut mati. Mereka tidak habis pikir, bagaimana semua orang bisa mati karena tidak ada indikasi serangan, dan seolah-olah terjadi begitu saja. Kemudian mereka menyelidiki apartemen yang berbeda, di mana mereka menemukan segala sesuatu di tempatnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sekali lagi, hal ini terlihat seperti terjadi seketika, seolah-olah orang-orang lenyap begitu saja. Tiba-tiba, salah satu tentara diserang oleh makhluk misterius. Anggota tim yang lain bergegas untuk membantunya, tetapi begitu makhluk itu melihat mereka, dia mengambil senjata prajurit itu dan melarikan diri melalui jendela. Tim segera melepaskan tembakan, tetapi makhluk itu tampaknya tidak terpengaruh oleh peluru dan melarikan diri. Mereka membawa prajurit yang terluka ke pesawat mereka, dan bertanya apakah dia melihat wajah penyerangnya, tetapi saat itu gelap dan pergulatan membuat tidak mungkin untuk melihat apapun. Sebulan kemudian, lebih dari 100 juta orang Rusia dianggap telah meninggal, dan pemerintah mencoba meminta penduduk yang tersisa untuk tetap tenang. Namun, kelompok-kelompok agama berkumpul karena mereka berpikir bahwa kiamat akan segera tiba. Sementara itu, Yura adalah salah satu dari sekian banyak warga sipil yang menerima surat untuk diminta bergabung dengan tentara. Yura tinggal bersama ibunya yang menderita penyakit Alzheimer. Dia merasa sedih karena akan meninggalkannya, tetapi ia harus tetap bergabung dengan tentara. Ketika dia berangkat ke pangkalan, dia memperhatikan keadaan dunia saat ini. Karena hanya 1 bulan saja, sudah cukup untuk membuat jalanan terlihat seperti pasca apokaliptik. Yura akhirnya bergabung dengan tim Oleg, yang diberitahu tentang situasi saat ini oleh Dolmatov dan Kolonel Marina. Setiap kota dalam kegelapan dianggap berada di bawah karantina, dan satu-satunya kota yang masih ada listrik hanya dapat ditemukan di Moskow, sebagian Belarus, Ukraina, dan Finlandia, sehingga area ini dikenal sebagai lingkaran kehidupan. Beberapa tim tentara telah kembali dengan membawa mayat, dan mereka menemukan bahwa mayat-mayat itu meninggal karena neurotoksin endogen, yang merupakan bahan kimia yang diproduksi oleh tubuh manusia. Tim baru ini memiliki 2 tugas, yaitu menemukan petunjuk bagi para ilmuwan untuk memahami penyebab di balik neurotoksin ini, dan masuk lebih dalam ke zona karantina, untuk mengumpulkan sumber daya karena sumber daya di Moskow semakin menipis. Mereka harus berhati-hati, karena sebenarnya wali kota telah mengirim banyak tim, dan sebagian besar dari mereka tidak kembali, meskipun mereka memiliki tank untuk melindungi mereka. Sementara semua orang bersiap-siap, lebih banyak sukarelawan berdatangan, dan Oleg terkejut melihat Alyona di antara mereka. Tiba-tiba, alarm berbunyi memperingatkan adanya serangan. Rupanya ada sekelompok musuh besar yang mendekat, sehingga para prajurit berkumpul di perbatasan antara pangkalan dan zona karantina. Pada saat itu, listrik di pangkalan padam, sehingga Dolmatov mulai menembakkan suar untuk mendapatkan pandangan yang lebih jelas. Dan ketika makhluk-makhluk aneh itu sudah cukup dekat, para prajurit mulai melepaskan tembakan. Beberapa makhluk ini berhasil mencapai pangkalan, dan mulai menyerang semua orang yang terlihat, hingga menyebabkan Oleg kehilangan kesadaran. Keesokan paginya, Oleg terbangun di bawah tubuh musuh yang sudah mati. Yura menyadari bahwa ia masih hidup, dan meminta bantuan untuk memindahkan tubuhnya. Dan sekarang, Oleg dapat melihat makhluk aneh itu, yang sebenarnya adalah seekor beruang besar.
Faktanya, ada puluhan mayat beruang di sisi lain perbatasan, dan tidak ada yang mengerti mengapa mereka berperilaku seperti itu. Olga juga ada di sana, merekam semuanya untuk berita. Oleg dibawa ke rumah sakit, dan terkejut saat mengetahui bahwa Alyona adalah seorang dokter. Dia merawat luka-lukanya, dan ketika dia merasa sakit, dia menghiburnya dengan ciuman. Sementara itu, Marina dan Dolmatov mendiskusikan tentang sensor, yaitu sekelompok orang yang mendapatkan kekuatan setelah pemadaman listrik. Marina menjelaskan bahwa mereka tidak seperti pahlawan super. Para sensor sebenarnya dapat menerima data dalam pikiran mereka, membuatnya seperti radio menerima sinyal. Namun mereka belum dapat menguraikan data, atau bagaimana hal ini terjadi. Sensor terkuat adalah Sasha, yang ditahan di rumah sakit militer. Sejak pemadaman listrik, dia terus mengalami mimpi buruk tentang seorang pria botak yang misterius. Hari ini, Sasha dikunjungi oleh Xenia, yang mengatakan bahwa dia dikirim oleh seseorang bernama Heidi. Dia menjelaskan bahwa gelombang pertama menghancurkan semua barang elektronik, gelombang kedua meluncurkan penghancuran diri semua organisme biologis, dan gelombang ketiga membuat siapapun yang masih hidup di zona karantina menyerang mereka. Ada jutaan dari mereka, dan kehendak bebas mereka membuat manusia akan punah. Tapi mereka punya waktu untuk menghentikannya. Sasha tidak ingin ada hubungannya dengan hal ini, dan meminta bantuan keamanan. Akan tetapi, para prajurit tidak dapat melihat Xenia, dan memberitahu dokter bahwa Sasha sedang berhalusinasi. Para prajurit lainnya bersiap-siap untuk menjalankan misi. Yura akhirnya pergi bersama Olga, yang mengajukan beberapa pertanyaan menggunakan kamera. Yura mengakui bahwa ia tidak keberatan dengan situasi saat ini, karena hal tersebut memberi makna dalam hidupnya, dan itu lebih baik daripada menjadi supir taksi. Ketika mereka berhasil mencapai zona karantina, mereka menemukan tank-tank yang hancur di tanah dan jurang yang membelah gedung-gedung, menyiratkan bahwa gelombang ketiga telah dimulai. Rekaman kehancuran ini membuat penduduk yang tersisa dalam keadaan panik, menyebabkan kerusuhan dan peningkatan tingkat kejahatan mengambil alih kota. Pemerintah berjanji bahwa mereka sedang mengatasinya, namun masyarakat berpikir bahwa para pemimpin menyembunyikan sesuatu. Para prajurit dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menjangkau lebih banyak wilayah. Yura dan Olga berada di kelompok 7, dan ketika mereka melintasi hutan, ketegangan yang menggoda tumbuh di antara mereka. Ketika Oleg yang sudah pulih tiba, dia bergabung dengan tim 4, yang akan menyelidiki sebuah kota kecil. Salah satu prajurit membuka ruang penyimpanan, yang menyebabkan sekumpulan batang logam jatuh dan melukai kakinya. Tim memutuskan untuk beristirahat di dalam sebuah rumah sampai dokter datang. Keesokan paginya, Alyona pun tiba. Dia mengatakan bahwa tentara itu harus kembali ke Moskow bersamanya, jika dia tidak ingin kehilangan kakinya. Kelompok 7 menghabiskan malam di dalam sebuah apartemen, dan ketika mereka sedang sarapan, Yura menyadari bahwa ada yang aneh dengan sebuah toko. Dia memeriksa rekaman Olga, dan memastikan bahwa pintu-pintu toko itu belum dibuka ketika mereka tiba. Yura dan beberapa tentara memasuki toko tersebut, dan menemukan bukti bahwa seseorang ada di sana. Jadi mereka memutuskan untuk memasang beberapa jebakan. Kemudian mereka kembali ke apartemen dan menunggu jebakan-jebakan tersebut aktif, dan hal ini tidak terjadi sampai malam tiba. Semua orang bersiap-siap untuk pergi. Tetapi Yura meminta Olga untuk tetap tinggal bersamanya dan mengajarinya untuk menggunakan suar, untuk meminta bantuan jika mereka tidak kembali. Namun Olga akhirnya tidak memenuhi permintaan Yura, dan tetap mengikuti tim untuk merekam semuanya. Di dalam toko, mereka menemukan seorang remaja yang terluka akibat jebakan. Mereka membawanya ke apartemen dan mencoba menolongnya, tetapi remaja itu malah mencuri pisau dan membunuh seorang tentara. Melihat hal ini, tentara lain segera bereaksi dengan menembaknya di tempat. Sementara itu, Sasha pergi mencari udara segar di atap rumah sakit, dan tiba-tiba dikejutkan oleh Heidi, yaitu pria yang diceritakan Xenia. Xenia hanya merupakan koneksi mental, dan Heidi lah yang sebenarnya ada di belakangnya dan ingin Sasha membantu. Yaitu untuk meyakinkannya, bahwa dia tahu apa yang sedang terjadi. Dia kemudian menunjukkan wajahnya, dan mengungkapkan bahwa dia bukan manusia. Pada saat itu, Marina muncul dengan sekelompok tentara yang menodongkan senjata ke arah Heidi, namun tiba-tiba, mereka semua mengarahkan senjata ke arah Marina. Heidi menjelaskan bahwa dia menggunakan kekuatan mentalnya, untuk membuat para tentara melihat dia sebagai Heidi, dan dia sebagai Marina. Dia juga bersumpah bahwa dia ada di pihak manusia,
dan memperingatkan Marina bahwa jutaan orang sepertinya akan datang, yaitu untuk mengakhiri umat manusia. Ketika Marina bertanya siapa dia, Aidy mengatakan bahwa manusia akan menganggapnya sebagai dewa. Kemudian, Marina membawa Aidy ke kantornya untuk menginterogasinya. Aidy menjelaskan bahwa dia seharusnya memulai proses penyinaran ketika bulan berada di atas lautan. Tapi dia melakukan kesalahan yang membuat bulan menutupi bagian Eropa ini, sehingga melindunginya dari radiasi. Begitulah lingkaran kehidupan terjadi, yang membuat semua orang di zona karantina hanyalah pesawat tak berawak, yang akan segera menyerang. Ras Aidy membutuhkan bumi, karena mereka menginginkan tempat baru dengan matahari untuk ditinggali. Kemudian, dia mengungkapkan bahwa ada gelombang 0 ribuan tahun yang lalu. Gelombang ini adalah ras manusia, yang sebenarnya adalah senjata biologis, yang dikirim oleh para alien untuk menghancurkan penduduk asli planet bumi. Penduduk asli bumi sebenarnya adalah orang-orang yang membangun piramida dan kota bawah laut, dan mereka jauh lebih maju daripada manusia saat ini. Manusia adalah senjata biologis yang sempurna, karena mereka adalah perusak dan penjajah. Mereka juga hampir sama dengan bangsa Aidy, perbedaannya hanya dari kemampuan psikis yang tidak dimiliki oleh manusia. Radiasi yang tidak direncanakan, menyebabkan beberapa orang seperti Sasha mendapatkan kekuatan mereka kembali. Pasukan dari planet Aidy akan tiba besok, namun saudara laki-laki Aidy, Sora, sudah berada di sini. Aidy tidak setuju dengan metodenya dan ingin menemukannya, tetapi satu-satunya yang mengetahui lokasinya adalah Sasha berkat mimpinya. Sementara itu, semua tim tiba-tiba diserang oleh manusia yang dikendalikan oleh pikiran. Para prajurit segera melepaskan tembakan dan mencoba yang terbaik untuk membangun garis pertahanan. Tetapi musuh datang dalam jumlah besar, membunuh sebagian besar tim dan menyebabkan mereka kehabisan amunisi. Ketika apartemen tempat mereka bersembunyi meledak, Yura meminta Olga untuk menembakkan Suar. Akan tetapi, sebagian besar tim melakukan hal yang sama. Dan tidak ada sumber daya yang cukup untuk membantu mereka semua. Untuk saat ini, beberapa anggota kelompok 7 yang tersisa akan menunggu di atap gedung, agar jauh dari jangkauan para penyerang. Percakapan Marina dengan Aidy terputus, oleh sebuah pesan yang memberitahukannya tentang serangan tersebut, dan Aidy menunjukkan bahwa mereka hanya membuang-buang waktu. Mereka berdua bersama Xenia dan Sasha terbang ke pangkalan. Dan selama perjalanan, Aidy menjelaskan bahwa dia abadi selama tidak ada yang memutuskan untuk membunuhnya. Ketika mereka sampai di pangkalan, Aidy membuat Sasha kesurupan dan dia berhasil menggambar lokasi Sora, yaitu di sebuah gedung pencakar langit di Kirov. Aidy ingin segera memobilisasi para tentara yang tersisa. Tetapi ketika Dolmatov melihat penampilan Aidy, dia tidak tahu apakah akan mempercayainya atau tidak. Pada saat itu, seorang tentara mengumumkan bahwa Moskow juga sedang diserang. Marina meyakinkan Dolmatov dengan menunjukkan bahwa Aidy adalah satu-satunya harapan mereka. Kembali ke kelompok 7, mereka memutuskan untuk menuruni gedung untuk mencari tim yang tidak mengirimkan suar. Olga takut untuk mencoba, jadi Yura menciumnya untuk menenangkannya lalu menurunkannya dengan lembut. Saat mereka berjalan di jalanan, mereka menemukan beberapa warga sipil, dan membunuh mereka bahkan sebelum berbicara dengan mereka. Olga kesal dengan hal ini, karena mereka terlihat baik-baik saja. Tetapi Yura kembali mengingatkannya, bahwa remaja laki-laki sebelumnya juga terlihat baik pada awalnya. Ucapan Aidy ternyata terbukti benar, gelombang ketiga dimulai, dan manusia drone menyerang mereka. Semua prajurit lainnya mati, tetapi Yura berhasil melawan para penyerang, dan terluka dalam prosesnya. Mereka lari bersembunyi di dalam garasi, di mana mereka merawat luka Yura dan menemukan mobil dengan bensin dan kunci yang bisa digunakan untuk melarikan diri. Saat di markas, Sasha mengaku takut untuk pergi, karena dia yakin Sora melihatnya selama penglihatan itu. Aidy pun mengizinkannya untuk tetap tinggal, dengan alasan demi keselamatannya. Ketika tim Dolmatov pergi dengan tank, Marina menyadari bahwa Sasha hilang dan membuat semua orang berhenti. Pada saat itu, serangkaian roket menyerang pangkalan dan meledakkannya. Marina menodongkan senjatanya ke arah Aidy. Marah karena dia jelas-jelas mengetahui hal ini, dan Aidy mengakui bahwa hal itu benar. Aidy mengatakan, jika Sasha ada bersama mereka, tim akan mati, dan mereka tidak akan memenangkan perang. Keesokan paginya, Yura dan Olga menemukan Oleg dan Alyone. Tim mereka juga hanya memiliki sedikit anggota yang tersisa, dan mereka kehabisan amunisi.
Untungnya, beberapa saat kemudian tim Dolmatov menemukan mereka, dan meminta mereka untuk bergabung dalam misi membunuh Sora. Olga dan Alyona harus ikut, karena sudah tidak ada markas untuk mereka kembali. Beberapa jam kemudian, tim tiba di Kirov. Dolmatov terkejut karena mereka tidak diserang, dan Aidi menjelaskan bahwa Sora mengira dia meninggal di pangkalan. Jalanan diblokir oleh manusia yang berdengung, dan ada beberapa di antaranya yang melompat dari atas dengan bom. Tentara terus maju dengan tank-tanknya, menembak atau menghancurkan musuh yang mencoba menghentikan mereka. Ketika mereka berhasil mencapai gedung pencakar langit, Aidi membawa Yura dan beberapa tentara bersamanya ke atap. Sementara yang lain tetap berada di pintu masuk untuk bertahan. Pertarungan benar-benar ganas, dan mereka tidak tahu berapa lama mereka bisa bertahan, jadi Oleg membawa warga sipil ke atas juga. Setelah membunuh semua musuh di dalam, Aidi dan para prajurit bertemu dengan Sora di atap. Yura mencoba menyerangnya, tetapi Sora hanya mendorongnya dan membiarkannya tergantung di tepi. Aidi menyerang Sora berikutnya, dan pertarungan mereka cukup seimbang. Ketika Yura memanjat kembali ke atas, ledakan besar terdengar di jalanan. Ra teralihkan perhatiannya, dan Aidi mengambil kesempatan untuk menyerangnya secara langsung, mengeluarkan inti tubuh dari dalam tubuh Sora. Yura segera memotong, dan menaruh granat di lubang yang dihasilkan, yang akhirnya membunuh Sora. Sekarang, Aidi dapat menggunakan kekuatannya untuk melepaskan semua manusia yang dikendalikan. Dia mengumumkan bahwa langkah selanjutnya adalah membunuh alien yang tiba di pesawat luar angkasa, karena manusia diciptakan untuk membunuh. Zenya tidak mengerti, mengapa Aidi tidak memperingatkan mereka tentang semua ini sebelum pemadaman listrik terjadi, dan Alyona serta Marina memprotes cara Aidi menggunakan manusia. Ketika Aidi mengatakan bahwa dia adalah dewa yang pantas untuk manusia, Zenya menyerangnya dengan pisau, tetapi Aidi menggunakan kekuatannya untuk membuatnya membunuh Marina. Karena marah, Oleg mencoba menyerang Aidi juga, tetapi Yura datang untuk membelanya, menunjukkan bahwa Aidi adalah satu-satunya harapan yang mereka miliki untuk melawan invasi yang datang. Perkelahian dimulai antara Yura dan Oleg, dan ketika Olga melihat Yura memukuli Oleg, dia mengambil pistol dan menembak Yura untuk membuatnya berhenti. Zenya mencoba membunuh Aidi lagi, tetapi Aidi dengan mudah menghentikannya. Oleg berpikir untuk membunuh Yura dan menembak Aidi, namun peluru tidak mempan terhadapnya. Aidi menggunakan kekuatannya untuk membuat Oleg melihat semua orang sebagai ayahnya, yang membuatnya jadi ragu-ragu. Namun, berkat kemampuan sensornya, Zenya dapat menemukan Aidi yang asli, dan dia melompat untuk menjatuhkannya. Mereka berdua mati begitu menyentuh tanah. Pada saat itu, sebuah pesawat luar angkasa raksasa mendarat di atas sekelompok bangunan. Oleg mengambil inti tubuh yang diambil Aidi dari Sora, dan pergi bersama para wanita setelah menolak menghabisi Yura. Setelah mengambil beberapa senjata dari mayat-mayat yang berjatuhan, ketiganya memasuki pesawat luar angkasa, yang pintunya terbuka karena sedang menunggu Sora. Di dalamnya, ternyata terdapat ratusan alien yang tidur di dalam polong-polong. Dan ketika Oleg menekan alat, oksigen mulai dialirkan ke polong-polong tersebut. Sepertinya, Sora seharusnya membangunkan mereka, dan pengatur waktu pada polong-polong itu mengonfirmasi bahwa mereka akan segera siap. Mereka mencoba menembaki para alien dan memastikan bahwa hal itu dapat membunuhnya. Tetapi mereka tidak memiliki cukup amunisi atau waktu untuk melakukan semuanya. Olga kemudian menyadari bahwa pipa-pipa yang membawa oksigen ada di lantai, dan menghancurkan satu pipa akan membunuh banyak alien pada saat yang bersamaan. Ketiganya mulai menghancurkan setiap pipa yang bisa mereka temukan, yang secara efektif menghentikan invasi. Namun ketika Alyona akan menghancurkan pipa terakhir, dia menjadi membeku, karena menyadari bahwa polong terakhir ini memiliki anak-anak di dalamnya. Anak-anak mulai meninggalkan polong dan ketika Oleg melihat mereka, dia menjatuhkan senjatanya ke tanah, karena tidak ingin melukai makhluk yang tidak bersalah. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe.